Oke, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Create Up masih berbincang ya seputar teknologi di segmen ini Betul Wiki. sekali. Kita akan berjumpa dengan perusahaan-perusahaan rintisan yang tentu saja dalam operasionalnya mengadopsi banyak sekali teknologi ataupun digitalisasi. Nah, untuk membahas tema kali ini mengenai tanam pohon lewat startup produsen kemasan ramah lingkungan, sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Natasha Dian, beliau adalah founder dari People Pack Indonesia. Selamat pagi Mbak Natasha. Selamat pagi. Hai, apa kabar? Baik, Terima baik. kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Langsung aja, Mbak Natasha, apa sih yang menginspirasi pendirian dari People Pack? Oke, awalnya sebenarnya Purple Park dimulai dari keresahan sih terkait sampah bubble wrap yang menumpuk saat online shopping pandemi beberapa tahun lalu. Baik. Nah, itu sebetulnya kalau dilihat dari produknya, kemudian apa People Pack itu dan lain sebagainya boleh disampaikan, Mbak? Purple Pack sebenarnya adalah penyedia kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari material rata-rata kertas. Nah Oke. bagaimana melihat awareness dari masyarakat ya soal pentingnya ya penggunaan bahan ramah lingkungan dalam kemasan ini? Kalau dari awareness sih mulai kelihatan ya. Jadi beberapa tahun belakangan kita mulai edukasi marketnya juga since barang kami termasuk salah satu produk yang cukup baru di masyarakat. Oke. Kalau Anda pengen tahu produknya seperti apa tuh bisa dilihat dari layar televisi, kurang lebih seperti itulah. Kalau nggak salah saya waktu itu pernah belanja online dan sudah di-wrap pakai bentuk yang seperti itu. Kayaknya itu dari People Pack deh. Nah, kayak gini. Betul, betul. Oke. Nah, soal tingkat awareness ini Mbak Natasha, apakah menjadi tantangan sendiri bagi People Pack Indonesia dalam memasarkan produknya? Jadi kalau awareness-nya belum tinggi, pada saat ingin memasarkan produk juga kayaknya nggak terlalu inline gitu ya. Ada challenge nggak terkait ini? Betul, betul. Lumayan challenge sih pada awalnya karena kan mungkin produknya belum dikenal masyarakat dan masyarakat masih ragu untuk shift ke bahan yang lebih ramah lingkungan, apakah aman dan sebagainya gitu. Cuman kita terus sih mencoba membawa produk ini ke masyarakat karena impact-nya lumayan besar lah gitu. Oke, mungkin bagi yang masih awam begitu ya, Ya. ini semacam pengganti bubble wrap ya? Bubble wrap. Oke, dan Betul. cara penggunaannya juga gampang banget ya, tinggal digulung-gulung aja, habis itu keamanan dari produknya juga bisa terjamin. Nah, kalau kita bandingkan paper wrap produksi People Pack Indonesia atau plastik bubble wrap, mana yang lebih mahal atau murah mana? Untuk saat ini sih memang lebih mahal paper wrap karena materialnya dan demand-nya kali ya. Mungkin demand-nya belum sebanyak bubble wrap saat ini gitu. Tapi kita berharap dengan meningkatnya demand nantinya kita bisa menurunkan biaya produksi juga gitu. Oke, biasanya kan Sehingga memang yang bisa ramah lingkungan ya. masih agak lebih mahal begitu ya, tetapi ya itu ya lebih ramah lingkungan. Nah, penasaran Ya. kalau bubble wrap yang masih biasa digunakan itu kan dari plastik gitu ya. Kalau dari paper wrap ini sendiri yang dibuat oleh People Pack terbuat dari apa kita bahas nanti Wiki ya. Betul sekali, saja jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang dengan Mbak Natasha Dian, founder People Pack Indonesia. Nah, Mbak Natasha, tadi kan kita sudah membahas bahwa People Pack ini membuat paper wrap begitu ya, pengganti dari bubble wrap gitu. Nah, bahannya itu apa? Kalau kita lihat sepintas di layar ini Kertas, daur ulang. iya kayak semacam digunting gitu kayak origami juga ya. Nah, ini nilai-nilai keberlanjutan yang tergandung dalam paper wrap yang dibuat oleh People Pack Indonesia apa saja? Kalau dari segi material kita terbuat dari kertas virgin pulp, tapi semuanya resource secara lokal. Virgin pulp itu sebenarnya bedanya sama kertas recycle adalah kertas baru lah, raw, tapi tanpa pewarna, warnanya unbleached. Kemudian untuk nilai-nilai keberlanjutannya adalah karena bahan ini kertas tuh punya siklus karbon yang terus sirkuler gitu, sehingga setiap kali dia selesai dipakai menjadi sampah, sampahnya ini bisa dibiodegradasi melalui kompos ataupun bisa didaur ulang kembali menjadi nader kertas gitu. Oke, jadi memang dari bahannya sendiri belum ada yang didaur ulang ya? Atau memang sudah ada didaur ulang?
Sebenarnya kita ada varian produk lainnya yang terbuat dari kertas daur ulang juga sih, gitu. Oke, kalau yang tadi itu yang ya mungkin bisa disaksikan barusan di layar ini yang belum Didaur memang ulang. kertas baru tapi tanpa warna, tapi bisa didaur ulang begitu ya. Jadi kalau kita sudah Betul. gunakan nih masih bisa didaur ulang lagi begitu ya. Iya. Oke, Mbak Natasha boleh dijelaskan nggak soal program pembelian bulk size yang dikonversi dengan penanaman pohon? Apa alasan dibalik program ini? Oke, sebenarnya kalau beli bulk size itu kan pembelian untuk kalangan bisnis lah sebenarnya. Nah, kita punya semacam CSR lah untuk menanam kembali pohon. Setiap produk yang kita keluarkan sebenarnya kita memikirkan siklus circular ekonominya, di mana setelah digunakan nih kertasnya bisa diapakan gitu kan. Tapi kan sebelumnya dari kertas, karena kita resource-nya ambil kertas sudah jadi, kita nggak ambil dari pohonnya langsung gitu. Jadi maksudnya kita lumayan give back ke alam melalui tanam pohon mangrove sebenarnya gitu. Pohon mangrove ini sebenarnya pohon yang dapat men-capture karbon paling besar gitu. Jadi sehingga impact-nya lumayan mengkompensasi penggunaan bubble Di wrap wilayah yang mana Mbak Natasha? sebelumnya digunakan. Di daerah mana? Penanaman mangrove-nya? Di Pantai Harapan di Bekasi. Oh, oke. Baik, sejauh ini sudah mendapatkan pendanaan dan ada target dalam jangka menengah dan panjang nggak? Sudah profit atau belum? Sudah profit tentunya. Dari awal maksudnya kita coba mulai bootstrap kecil-kecil lah gitu. Oke, ada nggak peluang ke depannya untuk lebih ramah lingkungan lagi? Mungkin kalau tadi masih pakai kertas yang Baru. tidak didaur ulang, mungkin ada inovasi lain lagi ke depannya? Iya, ke depannya kita akan terus mengembangkan produk-produk inovatif untuk kemasan ramah lingkungan sih tentunya. Baik, Mbak Natasha, Jadi terima kasih. end-to-end produk. Baik, sudah bergabung bersama kami di Kreatap. Sukses untuk People Pack Indonesia, sukses untuk Anda. Semangat terus untuk menyebarkan narasi sirkular ekonomi lah ya, supaya makin banyak orang yang ekonominya jalan, tapi lingkungannya juga tetap terperhatikan. Iya, harus Sampai didukung jumpa. juga oleh Betul masyarakat sekali. seperti kita ya. Terima Thank kasih you, Mbak Mbak. Natasha, selamat pagi. Pagi, terima kasih. Oke, sebelum kami akhiri pemirsa, kami akan tampilkan data terkait dengan update dari Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan. Pada pagi hari ini, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ya, data RTI yang bisa disaksikan sejauh ini dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini nampaknya IHSG bergerak di Terkor zona negatif ya. Negatif. Baik. 0,54%, 37 poin, sekitar 6.907. Kemudian saham yang menjadi gainers pemirsa ada Awan, Sage, HAJJ, PTMP, HIL, Inco, Goto, dan juga BRIS. Top losers pemirsa ada BJTM, BTPS, MDKA, NATO, BBCA, Telkom, Panin Life, Dewi, MBMA, dan KJEN. Seperti bisa Anda saksikan di layar ya untuk data RTI. Baik, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombudatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.